Sumatera Selatan adalah provinsi yang ada di Indonesia, terletak di bagian selatan Pulau Sumatera. Selain memiliki keindahan dan hasil alam serta beragam kebudayaan yang ada, Provinsi Sumatera Selatan juga memiliki bukti dan jejak sejarah yang sangat menarik untuk kita ketahui. Salah satu bukti sejarah dan peninggalan berupa situs Gua Harimau dan Rumah Peradaban di Padang Bindu, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, di mana pada kesempatan kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengulik peninggalan kerangka manusia purba yang terdapat di Gua Harimau. Gua Harimau yang terletak di Kabupaten Ogan Komering Ulu atau sering disebut Oku adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Dengan ibu kota kabupaten yang terletak di Kota Batu Raja. Kabupaten ini terkenal dengan sebutan wilayah yang jumlah penduduknya terbanyak, yaitu suku Ogan di Provinsi Sumatera Selatan. Namun di lain sisi, keberadaan Gua Harimau yang terletak di Desa Padang Bindu, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Oku ini membuat siapapun penasaran dengan temuan kerangka manusia purba di dalamnya. Gua Harimau adalah satu gua yang berdampingan dengan Gua Putri, berjarak kurang lebih 500 meter. Untuk menuju ke Gua Harimau, kita harus menyeberangi Sungai Ogan melalui jembatan Gatung Tua, kemudian menelusuri jalan setapak sejauh 4 km melewati Sungai Haman atau Aek Haman. Sebanyak 81 kerangka manusia kuno dari ras Mongoloid berhasil ditemukan di mulut Gua Harimau oleh Tim Penelitian Arkeologi Nasional Puslit Arkenas, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia. Kerangka manusia yang ditemukan tidak lagi termasuk dalam kategori manusia purba, melainkan manusia kuno. Kemudian mereka juga sudah mengenal senjata yang dibuat dari batu dan makanya juga sudah omnivor. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Oku, Dr. Andes Haji Topan Indra Fauzi MM MPD, saat dijumpai RRI mengatakan terdapat banyak sekali destinasi pariwisata di Kabupaten Ogan Komering Ulu, salah satunya Gua Harimau. Kira-kira sektor dan juga potensi pariwisata apa yang ada di Kabupaten Oku ini sehingga bisa menjadi salah satu daya tarik untuk wisatawan berkunjung ke Kabupaten Oku? Kabupaten Ogan Komering Ulu itu banyak destinasinya, antara lain destinasi Gua Harimau, destinasi Gua Putri, ada juga Lesung Bintang, ada juga Kubangan Naga, ada juga air terjun Gumuha, air panas. Jadi yang paling ikon lagi itu adalah Gua Harimau. Gua Harimau yang paling, karena Gua Harimau sudah internasional sampai Jerman kita promosikan, dan penelitiannya juga orang Jerman sudah ke Gua Harimau. Sekarang sudah dibangun juga museum Gua Harimau yang nomor 2 terbesar di Indonesia. Ya, itu aja. Bagaimana sih peran pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata mungkin untuk membantu bagaimana perkembangan kedepannya nanti untuk sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Oku, Pak? Jadi kalau untuk pengembangan ataupun bagaimana kiat kami atau trik kami supaya ini dapat dikenal oleh masyarakat khususnya Sumatera Selatan, bahwa kami setiap ada kegiatan, kami ini kan ada bidang pemasaran, ada bidang destinasi, ada bidang ekonomi kreatif. Nah, melalui bidang-bidang inilah mengikuti pameran baik di dalam Provinsi Sumatera Selatan maupun di luar Provinsi Sumatera Selatan. Dengan banyaknya potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Oku, apakah masyarakat juga ikut serta dalam hal ini untuk mencari atau memanfaatkan potensi-potensi pariwisata yang ada di Oku ini dengan salah satunya melakukan kayak kegiatan UMKM atau kayak ada usaha-usaha apa yang diciptakan oleh masyarakat, Pak? Jelas. Jadi
tanpa bantuan dari masyarakat, khususnya masyarakat sekitar daerah destinasi, kegiatan pariwisata itu tidak akan ditunjang. Jadi penunjang yang jelas itu dari masyarakat setempat. Dengan adanya tempat destinasi ini, perekonomian khususnya di daerah itu ada. Jadi kalau di sini ada juga yang namanya topi. Oh, topi, kayak kerajinan gitu Pak ya. Salah satu kerajinan yang dibuat oleh masyarakat. Jadi dia itu ada di Bangka sama dengan ada di Sumatera Selatan, Oku khususnya. Pemasarannya tidak cuma di Sumatera Selatan, ada juga di Bangka, luar biasa sekali. Sebagai penutup perbincangannya, beliau mengajak kepada masyarakat untuk berkunjung ke destinasi pariwisata yang ada di Ogan Komering Ulu agar tidak menimbulkan rasa penasaran. Menurut analisis tim Arkenas, kerangka manusia yang ditemukan di Gua Harimau termasuk dalam ras Mongoloid karena adanya ciri-ciri morfologi yang ditemukan, yaitu bentuk tengkorak yang meninggi dan membundar, dan sebagian tengkorak yang bagian belakangnya datar. Selain itu juga ada ciri morfologi gigi seri berbentuk orbit mata, kedalaman tulang hidung, serta postur tulang dan tubuh mereka yang khas Mongoloid. Selain fosil, para arkeolog juga menemukan benda-benda bernilai sejarah tinggi seperti gerabah, biji kemiri yang telah menjadi fosil, batu pemukul, serta beliun batu. Diperkirakan peradaban di Gua Harimau berasal dari 2000 sampai dengan 3500 tahun yang lalu. Pada kesempatan yang sama, tim dokumenter RRI Palembang memiliki kesempatan berbincang bersama Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ulu, yaitu Bapak Kartobi SE. Bagaimana Gua Harimau ini menurut sejarah dan juga hal apa aja yang ada di Gua Harimau ini Pak? Gua Harimau ini ditemukan oleh Profesor Trotman yang dari berkebangsaan Jerman. Dan kami juga sudah sempat mempromosikan Gua Harimau ini sampai ke Berlin, Jerman pada waktu itu. Jadi ingin saya jelaskan, di dalam Gua Harimau itu ada bukan satu kerangka, ada beberapa kerangka manusia purba yang diperkirakan pada saat itu waktu penemuan itu sudah berumur 6.000 tahun lebih. Nah, di sini kita bisa saksikan ini hanya replika, salah satu replikanya manusia purba itu, namun yang aslinya masih berada di dalam Gua Harimau. Dan perlu saya tambahkan, di dalam Gua Harimau itu terdiri dari ada anak tangga yang kurang lebih 100 atau 105 mata tangga. Iya. Jadi dari samping itu, kalau kita berada di dalam Gua Harimau itu, begitu kita mau masuk ke dalam Gua Harimau, ada dua sisi dinding, dan di dalam dua sisi dinding itu terdapat dua buah lukisan berwarna merah, namun sampai sekarang ini belum bisa dimengerti tentang arti apa yang dituliskan di dinding Gua Harimau itu. Nah, kalau mengenai adanya kerangka manusia purba itu tadi Pak, bagaimana dalam hal ini pemerintah, yaitu Dinas Pariwisata mungkin yang memiliki wewenang mengenai peninggalan ini, dengan cara penyimpaiannya itu telah dilakukan berbagai upaya seperti apa nih Pak? Kalau kerangka manusia purba yang masih berada di dalam gua itu memang awet. Kita belum tahu apa bahan pengawetnya pada saat itu, hingga sampai saat ini masih berbentuk utuh itu. Masih berbentuk utuh. Iya, masih berbentuk utuh kalau yang kerangkanya itu, yang di dalam itu. Nah, selain itu juga mengenai medan jalannya Pak, karena kan mungkin banyak wisatawan dari luar kota, dari Kabupaten Oku untuk menuju ke sini, apakah yang menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan ketika ingin berkunjung ke Danau Harimau ini Pak, Gua Harimau ini? Memang benar, Gua Harimau itu tidak jauh letaknya dari Gua Putri, namun akses untuk menuju ke Gua Harimau itu memang agak ekstrim ya, lumayan ekstrim. Karena kita harus melewati satu buah sungai anak, kalau istilah ya, sungai anak ya. Tapi bukan terlalu lebar, bukan. Tapi kita harus melewati sungai anak itu. Nah, begitu kita sampai di mulut Gua Harimau itu, kita naik ke atas. Naik ke atasnya itu yang harus membutuhkan fisik yang agak kuat.
karena lumayan banyak anak tangganya itu, ada 105 kalau tidak salah itu. Nah begitu sampai di atas baru kita bisa kelihatan ini yang kerangka ini. Nah sejauh ini ketika wisatawan datang berkunjung ke Gua Harimau, hal apa yang paling menjadi tujuan utamanya gitu Pak? Atau ada yang memang bertujuan untuk melihat kerangka manusia purba itu, atau ada yang tadi Bapak singgung sedikit mengenai ada lukisan gitu Pak? Ya diantaranya yang paling menarik itu tentang kerangka manusia purba ini. Ya karena sudah diteliti oleh Profesor Trotman itu dari berkebangsaan Jerman itu kalau di tempat lain mungkin kerangkanya hanya satu. Nah kalau di Gua Harimau itu dia terdiri dari beberapa 8 apa? Lumayan banyak. Jadi makanya di sana disebutkan rumah peradaban. Ada istilah rumah peradaban. Jadi kalau istilah kerennya kita mungkin perkampungan itu. Nah, jadi bukan hanya satu kerangkanya. Jadi banyak Pak ya. Sebagai penutup untuk informasi wisatawan yang ingin berkunjung untuk masuk ke Gua Harimau ini, apakah diberlakukan tiket masuk gitu Pak? Kalau khusus untuk Gua Harimau untuk saat ini belum ada tiket resmi, belum ada. Masih gratis. Tapi itu tadi kami himbau kepada masyarakat yang ingin berkunjung ke Gua Harimau, ya paling tidak agak ekstra tenaga karena ekstrim lokasinya itu. Dengan rasa penuh penasaran, akhirnya di hari yang berbeda, tim dokumenter RRI Palembang mencoba menelusuri secara langsung keberadaan Gua Harimau yang seperti diinformasikan di awal, disampaikan memiliki medan akses yang lumayan ekstrim dan membutuhkan tenaga yang lebih untuk mencapainya. Dengan didampingi langsung oleh juru kunci dan sekaligus penjaga Gua Harimau yaitu Milky Chandra, serta turut didampingi pula oleh Kabid Pemasaran Pariwisata Kabupaten Oku, Karto BSE, rombongan pun memulai perjalanan dengan menggunakan mobil yang kemudian melanjutkan perjalanan yang hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki dengan akses jalan menanjak yang sedikit berlumpur akibat bekas hujan. Dengan memakan waktu berjalan kaki lebih kurang 30 menitan, rombongan pun akhirnya tiba di lokasi Gua Harimau yang harus melalui total 105 anak tangga terlebih dahulu untuk mencapainya. Tanpa menunda waktu dan dipenuhi rasa penasaran, tim pun mulai melontarkan beberapa pertanyaan kepada juru kunci Gua Harimau. Nah Pak, dengan akses yang tadi sangat luar biasa kita tempuh dengan jalur yang bertanjak gitu kan. Nah kita pengen tahu bagaimana sih Pak sejarah mengenai penemuan Gua Harimau ini Pak? Awal mulanya itu dari tim arkeologi itu mampir di salah satu rumah makan di kawasan masih di Batu Raja. Jadi salah satu mereka ini ada yang turun ke sungai. Nah, turun ke sungai ditemukanlah pecahan-pecahan batu. Nah, di sana akhirnya mereka membentuk dua tim. Membagi tim. Gitu, membagi tim. Ada yang ke arah hilir, ada yang ke arah hulu. Nah, ke arah hulu ini dia masuk ke dalam, temu dengan Gua Selabe. Di sana ditemukan ada berapa kerangka dan dilanjutkan ke Gua Putri. Nah, di Gua Putri ini temukan juga kerangka juga. Cuma umurnya masih sama juga, masih berkisar 1500-an tahun. Yaitu dalam proses penemuan kerangka yang terdapat di Gua Harimau ini Pak ya. Nah kita pengen tahu juga bagaimana sejarahnya mengenai kerangka-kerangka yang terdapat di hadapan kita ini atau di Gua Harimau ini Pak. Itu ditanyai lagi oleh tim arkeologi, lebih tepatnya Pak Truman. Di sana salah satu masyarakat ada yang tahu letak-letak posisi gua di sini, maka ditunjuklah salah satunya ya Gua Harimau ini. Oh jadi melibatkan masyarakat juga gitu Pak ya dalam proses untuk menemukan benda ataupun juga kerangka manusia purba ini Pak ya. Iya. Apa sih yang tidak boleh kita lakukan pada saat kita berkunjung ke Gua Harimau ini Pak? Aturannya kita
tidak boleh memegang dinding. Dan juga ada batasan, kita di sini ada batasnya di depan ini kan. Oh, jadi sudah ada batasan ini tidak boleh dilewati gitu Pak ya? Iya, dan juga kita harus menjaga tingkah laku dan pembicaraan. Menghormati lah Pak ya. Iya. Baik. Dan mengenai sejarah, kenapa sih gua ini diberi nama Gua Harimau gitu Pak? Ya, dari masyarakat sekitar sini pernah bertemu dengan namanya harimau. Ya, tempat dia sering lewat di sini, makanya ternama Gua Harimau itu. Oh, itu awal mula kenapa ini disebut Gua Harimau namanya Pak ya. Dan sejauh ini bagaimana sih Pak peran dari pemerintah dalam meningkatkan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Oku atau lebih tepatnya di Gua Harimau ini, apa yang sudah dilakukan Pak? Mungkin kita ke Pak Kartobi kembali. Ya, baiklah. Untuk peran kami selaku pemerintah, khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Oku, untuk meningkatkan kunjungan wisata ini, kami sudah pernah melakukan pameran tentang Gua Harimau ini di Berlin, Jerman pada saat itu, sekitar 2018, tahun 2018 tempoh hari. Jadi sudah pernah dilakukan untuk pameran di sana. Kebetulan kami diundang oleh kedutaan besar. Jadi sudah ada upaya yang dilakukan gitu Pak ya. Nah, mengenai harapan gitu Pak sebagai pemerintah Kabupaten Oku mengenai potensi pariwisata yang sangat luar biasa ini, apa nih Pak yang menjadi harapan dari pemerintah? Diharapkan akan ada kunjungan-kunjungan dari wisatawan baik dari mancanegara maupun dari lokal. Tapi memang kita ini terkendala dengan akses jalan menuju ke Gua Harimau sekarang ini. Baik, mengenai akses kita coba kembali ke Pak Milky sebagai pengurus dan juga sekaligus juru kunci di Gua Harimau ini. Kan Pak tadi kita tahu aksesnya begitu sangat luar biasa untuk menuju ke Gua Harimau ini Pak. Jumlah kunjungan wisatawan baik itu domestik ataupun mancanegara bisa disampaikan udah sekitar berapa Pak yang sudah melakukan kunjungan ke sini? Ya, untuk wisatawan dari luar negeri itu belum ada. Untuk yang di daerah-daerah itu masih minim. Dikenakan akses jalan dan juga paling juga yang sering ke sini itu dari pihak dinas, itu yang sering ke sini. Kalau dari pengunjung itu masih kurang, sangat minim sekali. Bisa dikatakan dalam 1 bulan itu ya kadang bisa dihitung dan juga kadang itu kosong untuk laporan kita itu. Baik, terima kasih Bapak, baik itu Bapak Milky dan juga Pak Kartopi atas informasinya. Dengan adanya penemuan beberapa kerangka di Sumatera, terkhusus di Sumatera Selatan, membuat pemerintah Provinsi Sumsel akhirnya mendirikan gedung museum baru. Gedung museum yang diberi nama Museum Gua Harimau ini terletak di Desa Padang Bindu, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Tim dokumenter RRI Palembang pun berkesempatan melihat dari luar kemegahan museum yang berdiri di atas komplek objek wisata Gua Harimau Oku tersebut, yang menjadi pusat penelitian purbakala terbesar kedua di Indonesia setelah Museum Sangiran di Jawa Tengah. Menurut informasi yang kami dapatkan dari Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Kabupaten Oku, Kartobi SE, mengatakan bahwa museum ini dibangun sejak tahun 2016 lalu dan sampai dengan saat ini belum diresmikan lantaran masih akan dilakukan penataan dan pembuatan tempat untuk memamerkan situs-situs bersejarah yang ada. Kendati demikian, dilanjutkannya bahwa yang menjadi harapan dengan hadirnya Museum Gua Harimau ini akan mempermudah masyarakat yang ingin berkunjung ke Gua Harimau sehingga tidak perlu ke lokasi Gua Harimau langsung terkait dengan jarak dan akses yang ekstra sehingga bisa beredukasi melalui museum ini. Pak Kartopi, kita pengen tahu nih bagaimana langkah dan proses dengan kehadiran Museum Gua Harimau ini? Dengan adanya Museum Gua Harimau ini dengan harapan untuk mempermudah masyarakat yang berkunjung ke Gua Harimau.
Jadi tidak perlu untuk ke lokasinya langsung karena dari museum ini jaraknya agak jauh lumayan ya, 1 kilo dari museum ini ke lokasi Gua Harimau. Tapi di museum ini sudah ada replikanya manusia purba itu yang sudah pernah diteliti oleh Profesor Trotman dari Berlin, dari Jerman itu, yang diperkirakan 6.000 tahun. Jadi di dalam museum ini lengkap ada studio 3 dimensinya ya. Studio 3 dimensinya akan diperlihatkan nanti bentuk struktur gua harimaunya. Sudah itu peninggalan-peninggalan yang berada di gua harimaunya. Mungkin jadi masyarakat akan mudah terlihat suasana di Museum Gua Harimau. Begitu Pak ya, jadi banyak sekali edukasi yang bisa didapatkan oleh wisatawan ketika berkunjung ke Museum Gua Harimau ini. Baik, kami ke Bapak Chandra, kita pengen tahu bagaimana sih langkah-langkah yang telah disusun untuk supaya keberadaan Museum Gua Harimau ini bisa membantu potensi wisata yang ada di Kabupaten Oku, terkhusus untuk di Gua Harimau Pak. Jadi dari awalnya itu tahun 2010 kalau salah diadakan penelitian dari tim arkeologi, iya, ditemukan kerangka manusia purba yang adanya di Gua Harimau. Nah, titik lanjutnya dari sana, tidak lupa dari perjuangan Pak Aupa, bisa terjadilah museum kayak gini Pak, museum situs Gua Harimau ini. Berdasarkan temuan arkeologi yang ada, dapat diketahui bahwa komunitas penghuni Gua Harimau telah terlibat interaksi dengan dunia luar. Mereka sudah mampu berinteraksi dengan para pedagang yang membawa barang-barang eksotis, produk budaya Dongson. Mungkin agak sulit dibayangkan bagaimana penghuni gua yang terletak jauh di pedalaman Sumatera Selatan itu sudah terbuka dengan dunia luar sekitar awal-awal Masehi. Satu-satunya sarana perhubungan yang tersedia adalah Kali Ogan. Melalui sungai inilah hubungan itu dapat berlangsung dengan menggunakan rakit-rakit atau kapal sederhana. Seperti gejala umum di Nusantara, terciptanya perdagangan aktivitas perdagangan itu tentu dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu kehidupan komunitas penghuni gua yang sudah kompleks. Misalnya dari data kubur memperlihatkan stratifikasi sosial sudah terbentuk kala itu, sebagaimana diperlihatkan kubur-kubur yang sebagian tanpa bekal kubur dan sebagian lainnya dengan bekal kubur. Kemampuan merespon pengaruh luar ini merupakan sebuah capaian atau nilai budaya yang mewarnai perkembangan peradaban Ogan Komering Ulu. Keseluruhan penemuan yang memberikan pandangan-pandangan baru tersebut telah memberikan kemajuan ilmu pengetahuan. Penemuan-penemuan yang langka itu menjadikan Gua Harimau menjadi situs yang perlu diteliti lebih mendalam dan berkelanjutan untuk memperoleh data baru dan melengkapi data yang ada. Demikianlah kebersamaan kita kali ini mengenai mengulik peninggalan kerangka manusia purba yang terdapat di Gua Harimau. Atas nama penanggung jawab Kepala Stasiun RRI Palembang, Joko Purnomo serta kerabat kerja yang bertugas, kami mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa di lain kesempatan.